suka, aku suka, kamu suka. Ini dari tadi berdua ya ganyem mulu. Aku sih betul ya. Diajakin ke Hari ini akunya. aku dapet yang barbecue rasanya. Kita hari ini bertiga Betul. harus barbecue. Betul ya. Ini udah yang personal portion kalau menurut gua ya. Kalau yang di depan itu yang versi bagi-bagi. Iya benar. Ya, kita akan persilakan Mas Lukas aja langsung deh. Oh jadi gimana sih? Mas Lukas mandiri dong. Karena tadi kita udah ngobrol banyak juga pas lagi off cam Detikers gitu. Jadi ngebahas juga tentang pertandingan tadi malam. Dimulai dulu dari cerita Mas Lukas yang sampai nggak berhasil ke GBK padahal deket banget dari sini guys. Karena trafiknya edun ya Mas ya. Memang kemarin hujan kan habis pulang kantor dan lihat di Google Maps ya memang merah semua menuju GBK kan. Sejam dari sini ke GBK udah nggak kejar. Tapi kan 2 pertandingan kita tuh hujan ya Mas ya. Ya. Itu tuh kalau nggak salah memang yang diharapkan tim kita ya. Maksudnya apakah ada benefit buat tim kita kalau kita hujan? Kalau main bola pas lagi hujan itu malah lebih capek Indi. Oh. Sebenarnya ya karena memang jadi berat kan ini ya. Sepatu kalau zaman dulu apalagi sepatu yang zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah Lebih light. lebih ringan dan semua untuk segala kondisi cuaca. Nah kalau jadi tubuhnya lebih berat aja sih sama kan udaranya juga beda kan. Oke. Ya. Nah ini juga mungkin kalau misalnya ditanya kenapa semalam macet itu karena seperti yang kita tahu bahwa semalam ada pertandingan sepak bola gitu ya di daerah Senayan, which is itu tengah kota banget gitu ya. Banyak orang-orang yang juga terjebak akhirnya karena pulang kantor melewati jalur tersebut. Di sisi lain juga hujan. Sehingga akhirnya banyak orang yang membawa kendaraan roda 4 gitu ya untuk berlindung dari hujannya. Dan ada yang banjir pula Dan kan banjir pula. TBC Matupang kan efeknya kemana-mana kalau Jakarta kan. Bener. Tapi beruntung banjirnya ini hanya di jalanan tidak sampai ke pipi karena ternyata Manis membuahkan kalau hasil kemenangan bagi Indonesia 2-0 Mas. Iya bener. Seperti apa Mas Lukas melihat pertandingan semalam Mas? Kemarin Indonesia main bagus banget sih, apalagi ada beberapa perubahan yang dilakukan Sintayong kan. Kembalinya Evan Jenner itu membuat lini tengah menjadi lebih solid. Tom Haye bisa bergerak lebih leluasa, memberikan umpan-umpan kunci, dan Jenner itu ada di mana-mana. Dia ada di kanan, di kiri, di belakang, di tengah, memberikan pressing ke pemain Arab Saudi. Jadi si Tom Haye bisa lebih leluasa aja bermainnya. Ditambah kemarin ada perubahan sedikit dengan masuknya Marcelino, lini depan jadi lebih cair. Dan Marcelino jadi juga lebih mobile kan. Terbukti dengan mainnya Marcelino ini menjadi pemecah kebuntuan selama 2 pertandingan terakhir di kandang. Kita nggak pernah mencetak gol. 0-0 lawan Australia dan kalah 0-4 lawan Jepang. Masuknya Marcelino menjadi pembeda dan dia membuktikan diri pantas untuk masuk starting line up. Karena dia yang ngegolin pula gitu ya. Ya 2 lagi ya. Langsung tuh nggak ada kesempatan buat yang lain gitu. Berarti sebetulnya salah STY juga nggak sih Mas, kayak dari kemarin nggak masukin Marcelino gitu? Sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan kita semua juga ya. Kenapa line up Sintayong itu aja. Nah ketika terdesak dia akhirnya melakukan perubahan. Nah itu yang ternyata menjadi pembeda kemarin. Taktiknya juga agak berubah juga kan. Indonesia tidak cuma menunggu di belakang, berani ngepres di depan, dan itu berhasil. Dengan akhirnya Arab Saudi juga kebingungan juga untuk menyerang Indonesia. Ya intinya nggak bisa salah-salahan siapa, semuanya juga pasti hasil percobaannya dari STY dan tim juga gitu ya, sampai akhirnya menemukan formula yang dikira mantap lah sama netizen kita semua. Berarti bisa dibilang Mas Lukas sempat highlight kan, skema counter attack kita sulit Ya. sulit lah, sulit menembus pertahanan. Tapi kalau lihat kemarin gimana Mas, counter attack kita kayak menghasilkan 2 gol dan sebelum-sebelumnya bahkan di detik 30 atau detik 50 tuh hampir gol juga gitu. Kemarin Indonesia itu tidak bertahan terlalu dalam karena kita bisa lebih memasang garis pertahanan lebih tinggi dan lini depannya juga ada di daerah pertahanan lawan. Selama ini kita melihat Ragnar Ratmangun, Rafael Struijk itu tuh membantu pertahanan terlalu dalam. Jadi ketika kita mempunyai kesempatan untuk counter attack, jaraknya dengan gawang lawan itu terlalu jauh. Jadi peluang yang tercipta juga harus nggak mateng-mateng banget lah. Jadinya ya peluangnya terbuang percuma aja gitu. Tapi dari hasil semalam dengan pergantian adanya Marcelino itu, apakah itu adalah aksi quote-unquote coba-coba dari STY, atau sebenarnya ini sudah menjadi ibaratnya kayak senjata terakhirnya nih akhirnya dikeluarkan? Marcelino itu kan udah di timnas sudah lama ya, di Piala Asia aja juga bermain bagus pas membobol gawang Irak. Nah Marcelino ini bisa menjadi opsi di lini depan kalau misalnya kita udah buntu. Selama ini kan kita memainkan Rafael Struijk, Ragnar Ratmangun, dan
Witan atau siapa lagi ya? Kemarin itu sebelum Ragnar itu sebelum Marcelino itu pemain naturalisasi juga kan. Ketika tidak berhasil dan bertahan terlalu dalam dan ketika melakukan serangan baik tidak ada yang bisa menahan bola. Marcelino kemarin menjalankan fungsinya itu dengan baik. Dia melakukan keeping, melakukan dribbling dengan tenang dan bisa membuat pertahanan lawan menjadi kocar-kacir. Begitu. Mantap ya. And vice versa, sebaliknya permainan Arab Saudi tuh lagi kenapa Mas? Atau emang sebetulnya ya emang gitu aja, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya Arab Saudi kan maksudnya salah satu lawan yang kita takuti dan kita Iya, karena mereka juga pernah ke Piala Dunia di Piala Dunia 2022 kemarin mengalahkan Argentina yang juara dunia kan. Tapi melihat di babak ketiga ini Arab Saudi memang sedang menurun. Di pertandingan pertama seri lawan Indonesia, lalu menang lawan Cina. Setelah itu nggak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir. Kalah 2-0 lawan Jepang, 0-0 lawan Bahrain, 0-0 lawan Australia, dan kalah lawan Indonesia 0-2 juga. Jadi Arab Saudi memang sedang menurun dan akurasi tembakan mereka itu memang buruk. Dalam 4 pertandingan terakhir mereka gagal mencetak gol. Ya ini hasil yang pantas lah buat Indonesia. Seperti kemarin kan kita pas diskusi dengan Mas Budi juga, kita bilang Indonesia harus main sempurna dan semalam mendekati lah, nggak sempurna tapi mendekati lah. Oke, jadi berarti semalam itu bukan hanya karena Arab Saudi mainnya kurang bagus juga, tapi karena Indonesia juga mainnya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Meskipun kita kalah penguasaan bola cukup jauh ya 24% sama dibandingkan 76%. Terus kita kan skornya 2-0 nih Mas tadi malam. Cuma kalau nggak salah ada harapan sebetulnya bisa 3-0 ya. Emang itu bakal ngaruh kenapa sih Mas di posisi kita berikutnya? Untuk penentuan klasemen itu nanti misalnya kita mempunyai poin sama dengan tim lain, yang dilihat adalah selisih gol pertama. Kedua head to head, dan itu akan mempengaruhi posisi akhir di klasemen peringkatnya. Begitu Indi. Oke, jadi sebetulnya sekarang tuh kita ada di posisi 3 tapi sebetulnya skornya sama ya? Poinnya dari peringkat ketiga sampai peringkat 6 itu sama. Jadi ada 4 tim yang mempunyai poin 6. Dan begitu nanti head to head, selisih gol itu penting untuk penghitungan klasemen akhir. Begitu. Berarti langkah apa yang harus kita lakukan sekarang nih Mas untuk bisa membuat ya langkah kita ibaratnya nggak sama lagi sama yang lain, dan supaya kita tuh bisa menetapkan bahwa kita di peringkat 3 nih, udah aman gitu ibaratnya. Kita masih mempunyai 4 pertandingan lagi, 2 kandang 2 tandang. Pada 20 Maret besok kita akan bertandang ke Australia. Di Australia habis itu kita akan menjamu Bahrain. Australia yang merupakan peringkat kedua saat ini ya, jadi mungkin nggak perlu disepelein ya. Jadi kita masih mempunyai peluang untuk bisa menyalip Australia, tapi juga jangan sampai kepleset dan kita akhirnya turun sampai peringkat di luar 4 besar. Jadi Indonesia kalau mau lolos Piala Dunia, satu-satunya adalah 2 kandang harus dimenangi. Lawan Australia kalau bisa meraih poin, lawan Jepang kita udah tahu kan hasilnya seperti apa. Itu sebetulnya udahlah. Dan itu juga di pertandingan terakhir. Kadang perhitungan kita main sama Jepang tuh nggak masuk kalkulator kita ya. Iya. Karena Jepang memang ada di level berbeda di Asia. Betul. Terus Mas ini juga ada tayangannya STY, kayaknya ini preskon setelah pertandingan gitu ya, yang bilang kalau kemenangan atas Arab Saudi kemarin itu maka bikin peluang Indonesia itu untuk finish di posisi ketiga atau keempat di grup C kualifikasi ini makin terbuka. Dan katanya ya itu tadi STY bilang kalau Indonesia mesti memaksimalkan di 2 laga kandang supaya bisa meraih kemenangan. Artian kenapa sih Mas yang diharapkan di laga kandang? Karena paling make sense untuk kita bisa menang ya dibandingin laga-laga kita away. Ya, di laga kandang itu kita akan melawan Bahrain dan Cina ya. Pada bulan Maret dan bulan Juni kalau nggak salah. Dari Bahrain itu di bulan Maret kita wajib memetik kemenangan, karena dengan kemenangan atas Bahrain kita akan mendapatkan 9 poin. Sebelumnya kita melawan Australia pada 20 Maret, ya kalkulasinya kalau bisa kita meraih 1 poin akan bagus. Nah, meraih 1 poin itu dengan cara apa Mas? Harus menang atau harus seri aja? Seri bisa. Tapi patut dicatat juga Australia itu juga sedang nggak bagus-bagus banget gitu. Kemarin mereka lawan Bahrain 2-2 di sana, dan waktu Bahrain main di Australia, Bahrain menang 0-1. Jadi ya adalah peluang kalau Indonesia mau mengejutkan lagi ya bisa gitu. Kalau mainnya seperti semalam. Ini kalau seri itu 0-0 tuh masuk hitungan seri juga nggak Mas? Iya, seri 1-1, 0-0 gitu. Terus kita juga akan mendapatkan tambahan penyerang baru lagi, namanya Ole Romeni. Orang Jerman kan Mas, kelahiran 99. Belanda. Tapi bukannya dia memperkuat Belanda Indi. Ada soalnya aku lihat baru salaman kan sama Pak Ete ya, aku kepoin langsung gitu, karena ini kayaknya berondong lucu nih. Iya, dia salah satu penyerang di klub papan atas di Eropa di Liga Belanda.
Nah dengan begitu ya lini depan seharusnya nggak akan menjadi masalah. Selama ini kita kan masih kekurangan pemain nomor 9. Nah oleh Romeni ini kalau besok masuk dan bisa main di bulan Maret, bisa menjadi andalan di lini serang. Dan apalagi itu ya Mas ya, kita kehilangan Ragnar Oratmangun sama Justin Hubner ya. Ya dan kena akumulasi kartu. Iya. Yang ini teman-teman ya oleh Romani ya. Tuh dia adalah betul sekali Dutch player ya dan usianya kelahiran 2000 saya. 20 Juni 2000 tuh masih 24 tahun sedang di usia primanya dia sekarang. Tapi kalau melihat ini ya Mas ya, kan kita mau away ke Australia. Iya. Terus Australia kan kayaknya nggak segarang biasanya nih ya. Iya. Up and down banget nih Australia, bahkan late game banget nih lawan Bahrain. Iya dan akhirnya bisa nyamain kedudukan ya. Peluang kita di sana gimana Mas? ya pas kita main di sini juga kita didominasi tapi tetap aja bisa main 1 poin kan. Dan besok dengan bertambahnya skuad Indonesia, kekuatan skuad Indonesia, ya bukan nggak mungkin kita bisa mencuri poin atau bahkan meraih poin penuh. Apalagi besok Kevin Dix juga udah bisa main. Di lini belakang Justin Hubner absen, masih ada Miss Hilgers yang mungkin juga akan sudah sembuh dari cederanya. Jadi di lini belakang kita nggak akan pusing. Di lini depan kita mendapatkan tambahan amunisi baru. Begitu. Yaitu si Ole Romani tadi ya, Ya. Mas ya. Oke, dia akan ditempatkan di lini depan. Ya, karena dia memang striker tengah pemain nomor 9. Oke. Ini biar kita sama-sama nggak pusing nih ya. Sebenarnya tuh kita sudah merangkum perjalanannya dari timnas Indonesia yang kemarin setelah pertandingan gitu ya. Ada tim kita yang ke sana. Iya. Masih gak penasaran tadi? Sebetulnya Iya. udah dengan bantuan Mas Lukas sih sepertinya ya. Karena Iya. kemarin sempat ada konsultasi di siang hari. Ada. Bagaimana untuk mewujudkan keinginan tersebut gitu. Kita mau lihat ini dia ada satu videonya, silakan. Rafa, can say hi? Selfie aja, ayo selfie aja cepat. Can you say detik sore, gak cuma hore-hore? Say hi kak. Say hi kak, say hi. Yeah, I need to go. First question is, if you had a work week in Indonesia, which city would you like to visit? Why? My family is from Samara. My father is born there, so I would love to go to Samara. Yes. Okay. What's your favorite food in Indonesia? Soto ayam. Soto ayam. But I like a lot. I like soto ayam. I like nasi goreng. I like perkedel jambu. But that's a snack, you know. Oh, I know. It's, I like a lot. So, yes, I grew up with the Indonesian kitchen. So yeah. Okay. Can you say detik pagi? Detik pagi. Jangan Jangan tidur lagi. tidur lagi. Okay. Mantap. Sebentar, Detik sebentar. pagi jangan tidur lagi. Yang menang kan timnas ya. Yang mukanya sumringnya kenapa perempuan tadi ya? Iya, Yang di ujung ya? betul. Namanya Nadia, silakan dicari aja ya. Dia berhasil akhirnya menemukan dan bertemu dengan beberapa pemain timnas Tapi kita. alhamdulillah biasanya kan gitu kalau menang mereka jadi mau ketemu Iya. wartawan, mau interview. Biasanya kan kalau kalah juga udahlah. Kemarin Udah. tuh juga nongkrong di Flowy, di SCBD. Tuh, udahnya kan jadi nongkrong gitu. Jadi kayak Tapi sehari sebelum pertandingan lawan Arab sih dia Oh. nongkrongnya. iya. Apa euforia keluarganya juga kayaknya Ya. banget kan, kayaknya semua. Ya, yang lucu sih yang dari Jember ya. Hah. Keluarga keluarga besar Ivar Jenner katanya. Oh. Jenner tuh katanya Jember Nederland. Demi apa Jenner tuh Jenner Nederland. Ada di TikTok itu rame Nggak Ya banget. nyangka. Allah, gak nyangka gak ada hubungannya sama Kylie Jenner dan Kendall Jenner ya berarti ya. Ternyata sama Katanya dia keluar. begitu. Dia segeng sama Anang ya. Anang, Jember. betul. Dan juga Tiara. Tiara Andini. Wahai cinta. Coba Nadia Iya. cerita dong gimana ceritanya Nah, kamu dia bisa mau ketemu. in-frame. Mau in-frame aja sebelah Mas Lukas kayaknya Nah. bisa. Ayo, Nadia pakai mic sendiri Silakan, ya. silakan. Nah, Jadi gimana Nadia, kamu plannya apa kemarin tuh sampai akhirnya kamu bisa berhasil tatap muka dengan mereka semua? Iya, aku juga
gak nyangka banget Kak, aku bisa masuk ke dalam situ dan aku sendiri. Masya Allah. Aku masuk ke dalam sana, terus aku izin sama orang-orang di sana dan akhirnya aku diperbolehkan untuk masuk ikut mereka sampai mereka makan malam. Aku ikut mereka makan malam, aku nungguin mereka selesai makan malam dan bisa ngobrol-ngobrol sama keluarganya Habner. Itu benar-benar baik banget mereka. Aku diajak kemana-mana sama dia, terus juga aku main bareng sama pacarnya Jenner. Terus habis itu Jember Netherlands. iya, Jenner Netherlands itu dan juga aku ngobrol-ngobrol juga sama dia dan ternyata nih fun fact, ternyata orang timnas tuh pada suka sama nasi goreng. Oh, sama dong. Meskipun kayaknya harus dikurang-kurangin ya buat Iya. mereka, karena proteinnya tidak ada tuh carbs semua ya, say. Iya karena gak cuma 1-2 orang tapi banyak banget yang suka dan Emang enak banget goreng. sih, Iya, bener-bener. pas aku ngobrol-ngobrol aku tanya-tanya, what's your favorite food? Nasi goreng. Pasti mereka selalu nyebut nasi goreng. Oke, semua juga suka nasi goreng. Kata aku gini, ya udah deh besok-besok aku mau jadi tukang nasi gorengnya untuk kalian. Kata aku gitu. Tapi bawa HT kan ya, kancil satu. Nggak ada ya Allah. Oh, tapi kamu berarti dapat kesempatan yang sama. Dengar kamu follow-followan ya sama adiknya. Iya, sama adiknya Habner. Akrab Iya. ya. Terus akrab streaknya itu. dapat tanda tangan gak akhirnya? Nah, kalau tanda tangan strike aku gak dapet. Harusnya lu Ya. mau jersinya ditandatangani. Iya, tapi tau gak Kak, aku pas ngedeketin sama strike aku bener-bener langsung Oh, Bayang starstruck. banget. Iya, bener-bener starstruck starstruck ya. banget. Sedangkan pas aku sama Pak Erick Thohir, sama keluarganya Habner atau yang lain tuh aku kayak biasa aja gitu. Oh, jadi Terus, maksud kamu tuh Erick Thohir nggak ada apa-apanya? bukan gitu, aku tuh apa ya, nervousnya tuh gak dapet gitu. Aku saking mungkin karena aku sukanya sama Strike, jadi Oh, brrr gitu banget. Dan gak ada foto yang bener sama Strike. sama Strike ya. Jadi gak suka sama Pak Erick Thohir. Aku suka, aku mengidolakan Nggak usah, beliau. udah. Cuman Kasian. karena aku terlalu terobsesi mungkin ya sama Iya. Rafa. Jadi sampai brrr gitu kayak, for real, seriusan ini? Oh. Jadi Kalau berapa ketemu- jam kemarin nunggunya? Iya. Kalau nggak ada sejam sih Mas. Jadi karena mungkin aku udah tahu juga kan mereka dari GBK ke hotel tuh jam berapa. Jadi aku udah stay di hotel tuh jam 10 pas dan mereka sampai situ jam 10 lewat 10. Ada banyak gak yang kayak kamu nungguin juga, mungkin dari fans-fansnya atau mungkin dari sesama jurnalis juga? Kalau misalnya dari sesama jurnalis itu nggak ada Kak. Bener-bener cuman aku aja sendiri. Cuman kalau dari fans itu mereka banyak banget yang nginep di hotel itu demi ketemu sama Ya. pemain timnas. Sama kayak kalau ada artis manggung di GBK pasti hotelnya juga sama-sama full book juga. Ya. Iya, dan ternyata tuh yang mau masuk ke hotel itu harus punya akses kan. Jadi mereka yang nggak nginep di situ kan otomatis nggak punya akses. Ya. Jadi di depan hotel tuh bener-bener numpuk banyak banget orang. Terus pas aku masuk kayak cik nunjukin Adian masuk. Oke, boleh. Berangkat. Oh, rezeki kamu banget ya. Karena mungkin jurnalis yang lain mah udah liputannya capek pas di TKP ya, pas venue. Kalau ini kan masih banyak tenaga. Bener. Thanks to ID-nya Detik Ya, ya. terima kasih detik.com. Seru banget sih. Tapi ini juga sebenarnya kita mau ucapan terima kasih gak cuma sama timnas kita semalam gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin perjalanan di yang satunya juga perjalanan luar biasa loh. Siapa apa? Kusuka Oh ya ampun. gila loh. Sampai dia tetap eksis ya. Ini gue inget banget kayak gue zaman SMP. Agak bandel ya kalau nonton bioskop, aku tetap mencoba membawa makanan dari luar. Jangan, tapi kan levelnya masih SMP ya. Bener. Kan agak kayak beli di dalam Mau 30.000, beli di luar Oh, aku 3.000 boleh cobain. gitu kan Boleh. ya. Boleh. Jadi salah satu yang aku suka dan teman-temanku suka yang selalu ada tuh pasti beli ini Nah, gitu. apalagi sekarang memang Kusuka itu ada di beberapa negara gitu ya. Dari USA, UK, ada di Korea, dan masih banyak lagi. Terlebih yang seru karena memang sekarang mereka tuh udah dapetin cap FDA USA. Yang emang terkenal tuh susah banget didapetin yang di... Jadi memang urusan kualitas ini tidak usah diragukan lagi karena selain ya tentu saja BPOM dan MUI ya kalau di kita, tapi internasionalnya juga dia sudah mendapatkan pengakuan yang mana kan standar dari negara luar pasti mungkin beda-beda dan bahkan mungkin banyak yang lebih ketat lagi ya. Jadi buat kamu yang mau nobar-nobar kayak adegan tadi malam ya terus sambil ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong sama teman-teman kamu, jangan lupa untuk selalu ada Kusuka, aku suka, kamu suka. Sekali lagi terima kasih buat Nadia. Mas Suka terima kasih banyak. Iya, Sama thank you so Mario. much Sama ya. Indi. Tapi ini bahas lagi deh dikit sama Mas Lukas. Boleh, boleh, Mas, boleh. ini kan Aku berhubungan- izin keluar ya Kak. Silakan. Gak pengen banget lama-lama di sini. Lihat Iya, ketemu bener. Rafael aja lu lama lu. Oh. Ya lanjut Mas. Mas, jadi kita tuh nanti kalau misalnya Amin ya, kita tadi karena Mas Lukas sempat nge-spill ini dikit sih. Misalnya Amin kita lolos ke Piala Dunia. Kita tuh kalau misalnya nanti mau nonton Pildun tuh gimana dan di mana sih kalau nggak salah kali ini kocokannya didapatkan oleh Amerika ya? Kita akan bermain di 3 negara kan besok. Piala Dunia 2026 itu di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Semua di benua Amerika ya. Dan biasanya untuk fase grup kita akan di satu negara aja. Entah itu di Kanada, Amerika, atau di Meksiko. Gitu. Oke, jadi buat yang mau nonton mungkin dipersiapkan 2026 Ya ya. nabung dulu kan 2 tahun masih bisa. Bener, karena kan 1,5 tahun sih. Kan bener, Piala karena dunianya di bulan Juni Juli biasanya.
pertengahan. Visa Amerika atau Kanada atau Meksiko berapa Tuh, dihitung. uangnya juga ya. Dan yang paling penting adalah riset soal hotel. Hotel biasanya kalau Piala Dunia akan Penuh ya. peak season dan Gila sih. harganya juga Nggak masuk akal. ya nggak masuk akal. Jadi harus pinter-pinter dan mulai mencari hotel. Atau enggak Peter nyari kenalan Mas. Ya jadi tinggalnya di situ nanti. Bener. Bareng sama hostnya ya. Iya. Konsepnya bukan Ya di kita hotel. berandai-andai dulu ya, Bener. meskipun nanti kita Indonesia nggak lolos, tapi siapa tahu mau nonton Piala Dunia 2026. Amin, 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 amin. Tapi akan lebih indah kalau kita nonton ke sana karena memang tujuannya pengen nonton timnas Garuda, kan itu Ya, juga ya. lebih pecah lagi gitu ya. Baik lagi ya, terlepas dari kita akan bergabung nanti di Piala Dunia 2026 atau enggak, tapi perjuangan sampai dengan di titik ini tuh udah sangat luar biasa banget. Jadi yuk supporter semuanya kita dukung terus timnasnya, jangan bikin ngedrop timnasnya gitu ya. Kita kasih doa aja. Pagi kan kita nanti main lagi di bulan Maret tuh, jadi ada waktu ketika tahun baruan kita berdoa, bermuhasabah. Besok Betul. bulan Maret kita main lawan Bahrain itu beberapa hari sebelum Lebaran. Oh, Bulan puasa Jadi kah? ya bulan puasa. Dan alah. mungkin kita akan bermain di jam 8:30 atau jam 9 malam. Oh tetap jadi tarawih dulu, Dan buka Bahrainnya bersama kan juga dulu. tarawih dulu kan. Bahrain apalagi ya. La haula. Ya. bener, Masya Allah banget ya. Ya, keluarga. tarawih di Masjid Al-Mina. Oh Ya, iya. bisa kan? Bisa, Dekat. bisa. Dekat, benar. Tapi pemain kita kan udah banyak yang nggak muslim ya sekarang. Iya. Ya. Tapi Bahrain pasti ya. Iya. Tapi pemain kita juga pasti pengen ikutan buka bareng, karena kalau buka bareng itu tidak hanya untuk orang muslim tapi untuk semua agama Ya. juga ikutan buka Bener. bareng ya. Lebaran juga nggak semua buat muslim Bener. juga Iya. kan silaturahminya. Betul. Kalau tetangga aku yang nonis nomor 1 ngetok pintu minta opor. Ya sama, Iya. aku juga kalau pas Natalan juga minta menu-menu mereka juga. Aku juga penasaran apakah di tahun ini akan ada perebutan dan nge-war takjil ya. Karena Iya. seperti tahun-tahun sebelumnya, akhir-akhir ini tuh memang nge-war takjil. Di jam 2 siang udah pada rebutan takjil, padahal buka puasa di jam 6. Bener. Ntar juga konsentrasi polisi terpecah tuh. Ngamanin harus mudik. Iya benar. Dan ini. Puncak-puncak Iya. harus mudik kan. Itu H-3 atau H-4 deh kalau nggak salah. Buset. Ya. Buset. Gua kira seminggu, hamin 2 minggu Iya, gitu di iya. tengah-tengah. Enggak ya. Mas, tapi berarti sebetulnya kalau kita review lagi dikit aja, kita tuh berapa step lagi sih? Ini kan kualifikasi ke-3 ya? Ke ronde 3 ya. Kalau misalnya kita nanti peringkat 2 Masuk ke yang ronde 2. langsung lolos ke Piala Dunia. Oh langsung? Ya. Oh my god, ini tuh bener-bener make it or break it banget ya. Kalau misalnya kita peringkat 2 ya. Karena sekarang secara hitung-hitungan Australia peringkat 2-nya 7 poin, selisih 1 poin. Kalau kita bisa 3 pertandingan dari 4 itu kita menang, kemungkinan besar kita akan lolos. Amin, Oh amin. kita doain Mas lah tapi ya. bukannya jatahnya 4 ya kursi buat Asia tuh? Kursi Asia itu 8 sebenarnya. Terus 8 ini kan nanti di babak ketiga ini 2 teratas itu akan lolos langsung, artinya sudah 6 tiket diamankan oh oleh itu tim udah Asia. auto. Ya. Oke, berarti ada yang ditandingin lagi? Jadi nanti babak keempat itu akan diperebutkan lagi oleh 2 tim lagi. Berarti sisanya yang 4 lagi bertarung. Nanti yang ada 1 lagi yang masih nggak lolos lagi akan mempunyai kesempatan playoff melawan tim dari benua lain. Oh gitu, itu yang Gitu, udah saringan ya. ketiganya lagi ya. Dan Kita itu tunggu aja kalau gitu. babak kelima. Berarti sebetulnya bisa dibilang ya peluang kita tuh agak banyak sih. Cuma kalau mau Ya. santai ya kalau bisa sekarang peringkat 2 gitu Ya ya. seperti yang dulu kita sering bahas waktu Olimpiade ya, kalau misalnya kita bisa lolos secepatnya kenapa enggak gitu. Bener. Amin. Mudah-mudahan Amin ya, ya Mas ya. rabbal alamin. Mas Suka, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Sama-sama, sini. Rio. Thank you banget Mas. Ya. Thank you so much Detikers juga ya buat yang udah mantengin kita di hari Rabu ini ya, udah sambil ngemil kusuka bareng juga. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama karena Detik Pagi selalu hadir dari jam 8 sampai dengan jam 11 tiap hari Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa juga di follow sosial media kita Detikcom ya. Ada di Instagram, Twitter, di X gitu ya, di TikTok, di YouTube, bahkan kita juga live juga di YouTube dan tentunya di detik.com. Oh iya, satu lagi besok kita masih punya satu event ya, Apa Timnas Indonesia Piala AFF, Oh tapi iya. yang main bukan tim yang sekarang. Nanti kita akan main dengan tim U22, U23 Oke. di bulan depan. Itu di mana sih, Mas? Di akhir bulan ini kalau nggak salah. Oh. Kita main kandang-tandang. Oh, kan ada. Oh. Bisa live reaction. Bisa. Iya, kandang-tandang nanti. Kita Dia doain bikin aja kalau program gitu baru ya. Mas, live Iya. reaction ya setelah Detik sore. Iya, iya, iya. Lagi doyan. Iya. Lagi semangat. Lagi Benar, semangat-semangatnya. benar. Oke lah kalau gitu Detikers, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Cuma Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Klimping singkong aku suka, kita sama
suka, aku suka, kamu suka.